Berdoa itu artinya apa? Kalau kamu mau meminta, tandanya Allah mau memberi. Tapi kalau kamu diam, belum tentu diberi. Mungkin diberi, mungkin tidak. Tapi kalau meminta, Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Oke. Sekarang pula amalan yang mengatasi doa. Lebih dari berdoa. Apa itu? Coba. Amalan yang melebihi berdoa. Nang kun pemengi doho. Anggo amalkun ko amalan non. Ini dapotan doi. Kami amalan. Apa amalannya? Amalan yang bila kau lakukan, hajatmu akan ditunaikan Allah. Apa tuh? Al-Quran. Kemudian al-zikir. Coba ikuti hadisnya. Man syaghalahu al-Quran. Man syaghalahu al-Quran. Wa zikri an mas'alati a'taituhu afdal ma'u'tiya as-sa'ilin. Siapa yang rajin baca Quran atau berzikir, Allah akan memberinya lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Nah, kalau ada dua orang duduk di masjid, oke? Ada dua orang, yang satu dia berdoa, insya Allah doanya akan dijabah Allah ya. Yang satu lagi dia baca Quran, yang baca Qurannya akan terijabah doanya otomatis. Subhanallah. Orang yang rajin baca Quran, doanya akan ditunaikan Allah. Ini ada cerita nih. Mau cerita? Cerita orang sakit parah. Sakitnya kanker. Apa? Kena kanker. Pernah dengar kanker? Termasuk penyakit yang Bapak ini pergilah berobat ke rumah sakit. Apa sakitnya? Kanker. Kata dokter di rumah sakit, Pak, Bapak tidak usah berobat lagi, Pak. Bapak ini usia Bapak tinggal hitungan hari, sekian hari lagi tinggal. Kata dokter tahu bisa memprediksi berapa lagi usia orang. Itu canggihnya sekarang ya. Ilmu sekarang sangat canggih, maju. Bapak tidak usah berobat lagi. Biaya merawat kanker ini mahal, Pak. Mahal. Kalau tidak bisa di penyambungan, dioper ke Bukit Tinggi, ke Padang, ke Singapura, ke Malaysia, Pulau Pinang. Bapak ini berobat ke luar negeri, orang Arab. Nama negaranya Sudan. Dia berobat ke Mesir, negara sebelah, macam dari sini ke Malaysia, dari sini ke Singapura. Sampai di Mesir, kata dokter di rumah sakit, tidak usah berobat, Pak. Bapak pulang saja ke Sudan. Biayanya sangat mahal. Dia pun pulang. Sampai di rumah, baiknya Bapak ini biasanya jam 3 dia sudah bangun. Jam berapa? Jam 3. Apa pentingnya jam 3 itu? Waktu jam 3 pintu langit terbuka. Doa mustajab. Doa makbul. Maka jangan ditutup pintu langit dengan berselimut. Merulos, tarik ulos. Jangan ditutup dengan tidur. Berdengkur, kata orang Malaysia. Mungkor. Bahasa sininya apa? Hah? Bahasa Indonesia? Ngorok. Nah, kalau bahasa Malaysia, berdengkur. Pintu langit terbuka, dia ngorok ya. La haula. Nah, Bapak tadi pas jam 3 dia tahajud. Dia teringat pintu langit sedang terbuka. Dia baca Yasin.
Berapa? Apa dibacanya? Kalau kamu hafal Yasin itu cantik sekali itu. Dan Yasin tidak susah untuk dihafal karena setiap minggu dibaca. Berapa ayat? Oh, Masya Allah. 83 ayat. Dibaca Bapak tuh ya Yasin. Apa dibacanya? Untuk niat sembuh dari kanker. Berapa kali dibacanya? 7 kali semalam. Berapa? 7 kali. Yasin al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim sampai wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Berapa semalam? 7 kali semalam. Dibacanya 7 malam berturut-turut. Berapa? 7 malam berturut-turut. Akhirnya sembuh dari kanker. Sembuh? Hari-hari kesehatannya semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sudah 7 hari, 7, seminggu, sehat. Dia pergi jumpa dokter yang mengatakan usianya tinggal sekian hari lagi. Kata dokter itu maksimal usia Bapak 60 hari lagi katanya. Ini udah habis 60, udah 60, udah 60, berapa kali 60? Dia makin sehat. Dokter kaget. Dokter? Pak, ini kakak Bapak, KTP Bapak? Iya. Patutnya Bapak sudah dikubur ini. Sudah di? Menurut catatan kami di sini, rekor kami, patutnya usia Bapak sudah habis. Apa Bapak lakukan? Apa Bapak amalkan? Apa dia bilang? Yasin. Nah, kalau kamu rajin baca Yasin, kamu akan lebih sehat. Patutnya Yasin itu baca pagi, sore, pagi, sore. Insya Allah. Selain Yasin, ada juga surah-surah lain. Bukan hanya Yasin saja. Itu satu cerita. Satu cerita lagi di Malaysia. Ini real. Cerita apa? Ada real. Buya sendiri dengan jamaah di Malaysia. Ini kaum ibu. Ibu-ibu muslimat di masjid. Di surau di sana surau. Tapi surau sana ada wifi-nya. Ada infokusnya. Ada kamar penginapan kalau ada tamu datang. Kamar itu ada AC, ada kulkas, ada kamar mandi. Macam hotel kecil lah. Surau di sana lengkap. Alhamdulillah. Nama suraunya Surau Al-Ihsan namanya. Kalau kamu tengok di Facebook ada Surau Al-Ihsan Bandar Baru Bangi. Jadi jemaah surau ini mengeluh kesakitan. Mengeluh? Yang jumpa Buya itu adiknya. Adik ipar. Ustaz, makcik saya sakit. Boleh kau Ustaz tolong rawat dia. Sakit apa? Tak tahu lah Ustaz. Asal berubat sakit lagi. Berubat sakit lagi. Berubat dah. Tak berhenti-henti. Penyakit tak berhenti. Berubat tak berhenti, penyakit. Buya pun pergi tengok makcik ini. Sampai di rumah, suruh dia baca Fatihah. Bagus Fatihahnya. Suruh baca ayat kursi. Bagus ayat kursinya. Suruh baca suratul Ikhlas. Kemudian dia bilang, makcik kalau mau sembuh, tolong baca suratul Ikhlas. Banyak-banyak. 10 menit sebelum salat, 10 menit saya sudah salat. Itu amalannya, bukan Yasin. Bukan Yasin jam 3 pagi. Mungkin dia enggak kuat dia. Kalau bapak tadi kena kanker, dia kuat. Karena dia sudah terdesak. Ujungnya sudah umurnya sudah di penghujung. Kata dokter ya. Dibaca apa? Suratul Ikhlas. 10 menit sebelum 10 menit saya sudah salat. 5 waktu.
Artinya 10 menit dia sudah ada di atas apa? Sejadah. Menunggu azan di atas sejadah. Diamalkannya dalam 2 minggu sehat. Dia ketemu sama adiknya, adik iparnya. Nah, suami adiknya. Yang sakit ini kakak ipar. Macam mana makcik itu? Wah, sudah sehat. Tidak sakit lagi. Sekarang hari-hari membaca suratul ikhlas. Bukan saja sebelum sholat. Membaca suratul ikhlas. Rajin. Subhanallah. Mengkatagi. Apa? Kata orang Melayu, ketagih. Udah keenaan membaca suratul. Nah, ada jemaah di zaman Nabi. Dilihat sama Nabi, bibirnya selalu bergerak membaca Al-Ikhlas. Masya Allah. Apa kata Nabi? Wajabat. Apa katanya? Wajabat. Wajiblah. Sahabat tidak paham wajib apa. Kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Wajib dia dapat jannah. Senang nak masuk jannah itu ya. Hanya dengan mengamalkan Al-Ikhlas. Subhanallah. Kamu coba amalkan ya. Nanti akan berubah. Di samping ada usaha juga untuk membaca, menghafal surah. Apa tadi? Yasin. Nanti kalau sudah hafal, jumpa Buya. Tasmi' nanti. Insya Allah. Ada juga seorang imam. Ini imam. Dalam hadis sahih. Kamu pernah dengar Masjid Quba? Enggak? Pernah. Dalam sejarah itu. Masjid Quba, masjid yang baru-baru dibangun Nabi setelah sampai di Madinah. Belum sampai ke Masjid Nabawi lagi di jalan baru. Di pinggir Madinah dibangunnya masjid Quba. Ada imam Masjid Quba di zaman Nabi. Dia kalau dia sholat, setiap rakaat dibacanya suratul Ikhlas. Apa dibacanya? Tadi rakaat pertama apa dibaca tadi? Surah apa tadi? Tadi. Surah subuh tadi. Surah apa? An-Nazi'at. Rakaat kedua? Al-Buruj. Nah, menurut Imam Quba ini, sebelum baca Nazi'at, baca Qul Huwallahu Ahad dulu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah Al-Fatihah ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nanti rakaat kedua sesudah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i zatil buruj. Begitu setiap salat. Mesti dibacanya Al-Ikhlas. Jadi jemaah gelisah. Apa imam ini? Nabi pun tak buat tentu. Nabi pun tak buat. Jemaah gelisah, riuh. Lalu Nabi turun. Ketemu sama imam. Imam, kenapa imam ini membuat jemaah resah gelisah ini? Apa jadi ini? Apa kata Rasulullah? Kenapa membuat? Kenapa harus dibaca surat Ikhlas setiap rakaat? Apa dia bilang? Inni uhibbuha. Apa artinya? Aku mencintai. Natagian kulala. Saya sangat mencintai surat Ikhlas. Tidak bisa tinggal. Kalau tinggal tidak sah. Tidak sah. Kalau tinggal. Apa kata Nabi? Apa kata imam tadi? Inni uhibbuha. Aku sangat mencintainya. Apa kata Rasulullah? Coba ikuti. Hubbuka iyyaha yudkhiluka al-jannah. Cintamu terhadap surah Ikhlas ini menyebabkan engkau masuk jannah nanti. Subhanallah. Allahumma ja'alna
min ahlil jannah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil jannah. Banyak kan surat Ikhlas ya. Kalau bisa sebelum sholat, kalau belum kamat lagi baca surat Ikhlas. Sudah sholat, pulang ke asrama, pulang ke pondok, baca surat Ikhlas. Mau masuk lokal, baca surat Ikhlas. Kalau kau rajin, dalam hadis katanya, bacalah zikir itu banyak-banyak, sehingga orang mengatakan engkau itu gila katanya. Tapi gila bukan gila yang tak baik. Gila yang gila surat Ikhlas, gila surah Yasin. Itu gila yang positif. Bukan gila karena tenggen. Gila karena Al-Quran. Oke, jadi hari ini ada surah Yasin, ada cerita Ikhlas di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, ada cerita Ikhlas di Malaysia. Surah Ikhlas itu Allah menjanjikan bahwa Allah itu tempat meminta. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Tunggal. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Isi pengidoan ini, Pak. Kalau sakit kepala, sakit perut, baca surah Ikhlas dengan niat supaya penyakit hilang insyaallah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.